warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar pengetahuan umum ibadah. Islam, kerohanian, dan Doctor of Philosophy. Sekedar perlu kita ketahui, Sufi bukanlah orang bodoh atau orang-orang yang telah kehilangan daya pikir. Sufi adalah orang-orang yang berpikir sungguh-sungguh tentang Tuhannya, lalu menempuh jalan untuk menemukannya. Kalau ingin membayangkan Sufi dalam wujud sempurna, bayangkan sosok Nabi. Nabi adalah sosok yang berpikir sekaligus mampu mencapai tahap akhir dalam riset spiritual. Mereka menemukan Tuhan. Karena ini, kalau kita malas berpikir, ini bukan Sufi, ini Sufi abal-abal. Sebab Sufi adalah sejatinya kita sebagai manusia yang hidup dengan nalar budi. Meskipun nanti kita akan tahu bahwa metode berpikir tidak akan membawa kita sebagai manusia pada pertemuan hakiki dengan wujud ontologi atau zat dari Tuhan, yaitu yang naik atau mi'raj dari objek hati individu kita yang posisinya di antara dua tulang rongga dada di atas perut kita ke kedua urat leher atau tenggorokan kita, lalu turun atau tanazzul dari kedua urat leher atau tenggorokan kita ke dalam dada kita hingga menyentuh objek hati individu kita, sehingga yang mana kita dapat menyaksikan kebesarannya atau wajahnya, yaitu sinar yang sangat dahsyat terang benderang. Namun demikian, melalui proses berpikir yang rasional secara epistemologis, kita ketahui bahwa Tuhan ini ada, dan mengetahui bahwa Tuhan ini ada adalah prasyarat sebelum menempuh langkah pembuktian lebih lanjut bahwa dia bisa kita jumpai. Karena ini, sempurnanya kita seorang Sufi lahir dari rahim dua metode besar ini, falsafi dan ma'rifati. Kerohanian falsafi adalah kerohanian teoritis atau kerohanian syariat. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan ini ada? Ini sampel pertanyaan untuk kita jawab dalam kerohanian teoritis. Lalu kita bangun kerangka pemikiran terkait ini. Kita gali teori, kita cari dalil dan referensi. Kerohanian falsafi adalah kajian tentang wujud. Apakah dia ini ada atau tidak? Kalau ada, bagaimana wujudnya dan sebagainya. Dalam tradisi riset ilmiah, semua wacana falsafi ini tertuang dalam bab pertama dan bab kedua. Di bab pertama, pendahuluan, Tuhan masih sebagai fenomena atau misteri. Di bab kedua, kajian pustaka, Tuhan sudah kita temukan dan pahami, tapi dalam wujud teks, konsep atau teori. Bisa jadi dia kita pahami dalam konsepsi uluhiyah, rububiyah, wujudiyah, ahadiyah, wahidiyah, israqiyah, dan lain sebagainya.
Setidaknya keberadaannya sudah kita percayai ada dalam aneka argumentasi filosofis syariatis. Kedua, kerohanian ma'rifat. Sedangkan kerohanian ma'rifati adalah kerohanian praktis. Kerohanian ini kita awali dari bab 3 dalam riset ilmiah. Pada fase atau makom ini sudah kita cari dan tentukan metode atau thariqah apa yang bisa kita gunakan untuk menemukan atau membuktikan secara langsung keberadaan wujud yang secara hipotetis atau konsepsional telah kita percayai ada di bab terdahulu. Karena inilah dalam dunia Islam thariqah kita kenal sebagai sebuah metode verifikasi. Pada tahap thariqah kita seseorang tidak lagi berargumentasi, perdebatan dan kajian teoritis sudah kita tutup. Dialektika, dalil dan pemikiran sudah selesai pada level filosofis dan syariat di bab 1 dan 2. Di bab 3 kita diajarkan bagaimana mengoperasikan individu kita serta berbagai alat atau media yang ada untuk menemukan Tuhan. Bab 3 sudah masuk wilayah amalia praktis, tidak lagi banyak berpikir, bahkan pada titik tertentu tidak berpikir sama sekali. Fisik mulai melakukan mujahadah besar. Dalam hal ini jiwa kita seseorang juga mulai berjalan atau melakukan syair wa suluk atau melacak untuk melacak wujud Tuhan. Pasca mengoperasikan seperangkat metodologi ini, baru terungkap pelan-pelan apa yang sebelumnya menjadi dalil kepercayaan atau konsep hipotetis. Perlahan kita sebagai seorang peneliti merasakan vibrasi dan gelombang ketuhanan. Kita mulai merasakan secara langsung bagaimana semua wujud ini hadir ke hadapan kita, bahkan ke dalam individu kita. Mulai kita temukan fakta-fakta baru tentang dunia ilahi melalui pengalaman yang bersifat observatif, empirik, iluminatif. Setidaknya kita seorang peneliti bisa mengkonfirmasi tentang dalil dan persepsi yang sebelumnya telah berkembang dalam otak kita. Inilah isi bab 4 dalam riset ilmiah yang mengungkap hakikat atau fakta wujud atau temuan langsung. Baru kemudian semua temuan itu kita simpulkan sebagaimana termaktub di bab 5. Bab terakhir ini berisi pesan-pesan atau dalil ma'rifat yang lahir dari proses pembuktian secara langsung. Ma'rifat adalah ilmu yang lahir dari perjalanan riset setelah menempuh sebuah metode secara sempurna. Ma'rifat bukanlah ilmu hafalan, melainkan pengetahuan yang lahir dari pengalaman dan pembuktian secara langsung. Jadi di satu sisi ayat-ayat Quran adalah dalil filosofis syariat, namun semua teori Quran ini adalah dalil atau argumentasi yang bernilai baru akan bernilai ma'rifati atau penuh mukjizat ketika dalil ini bisa kita verifikasi atau kita temukan kembali wujud hakikinya di dalam alam robbani, di alam robbani. Untuk mencapai makam ini tentu harus menempuh metode thariqah. Inilah yang dilakukan para nabi ketika orang-orang sibuk berdebat tentang kitab sebagaimana dilakukan para ahli kitab. Mereka justru melakukan khalwat atau riset spiritual untuk mendownload langsung semua wujud qadim dari ayat, langsung dari sisi Allah. Karenanya kitab yang mereka bawa penuh mukjizat, kalimah-kalimah yang penuh karamah ini hadir atau terregresi
ke dalam individu atau jiwa mereka, bukan melekat di lidah, HP, atau tersimpan di lemari. Agama adalah riset ilmiah. Jadi bab 1 dan 2 dalam riset ilmiah berisi kerohanian falsafi dan syariati. Bab 1 penuh dengan pertanyaan filosofis tentang fenomena sebuah wujud yang kita curigai ada. Bab 2 berusaha menggali dalil syariat atau konsep-konsep untuk memahami keberadaan awalnya. Baru kemudian di bab 3 ditentukan metode atau thariqah untuk membuktikan esensinya. Sampai kemudian di bab 4 dan 5 kita uraikan berbagai temuan atau hakikat serta simpulannya atau ma'rifat. Karena inilah kerohanian ini sebenarnya ada jalan agama untuk menemukan Tuhan. Tuhan mulai dari wujud konseptualnya atau filosofi syariat sampai wujud zatnya atau hakikat ma'rifat untuk tahap pertama. Kita tempuh lewat proses akliyah burhaniyah, yaitu bab 1 dan 2. Tahap terakhir mesti kita tempuh dengan metode pembuktian langsung melalui perangkat irfaniyah ruhaniyah, yaitu di bab 3 dan 4. Sampai kemudian lahir teks atau dalil ma'rifat yang terbaharukan, yaitu bab 5. Boleh jadi kita yang kita konfirmasi adalah dalil-dalil terdahulu, sebab ayat tidak berubah. Tapi selama riset kita akan menemukan Allah sebagai sumber powernya. Inilah tujuan beragama, untuk menemukan akar dari ayat, yaitu Allah. Ayat ini cuma tanda atau fenomena atau mungkinul wujud, sedangkan Allah adalah wajibul wujudnya. Saya ulang, ayat ini cuma tanda atau fenomena atau mungkinul wujud, sedangkan Allah adalah wajibul wujudnya. Agama ini sebenarnya sederhana. Kita tidak hadir di kemudian hari untuk menciptakan agama baru. Agama sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW ini satu, agama Islam. Dalil yang dibawa sama, bahwa Allah ini esa, itu saja. Masalah bagaimana cara menyembah ini ada kekhasan masing-masing di setiap era, bahkan saling mewarisi dan banyak yang serupa. Masalahnya adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa melakukan applied research tentang Tuhan secara terus-menerus atau replikatif di setiap tempat dan era, sehingga wujud Tuhannya bisa kita temukan di sepanjang era dan tempat, sehingga Tuhan tidak lagi sebatas konsep dan pemikiran bagi generasi kemudian, melainkan sebuah wujud yang bisa kita temukan dan kita rasakan dalam setiap gerak kehidupan kita. Dengan demikian, agama ini penuh kekuatan membawa perubahan dan kebaikan. Islam dan Doctor of Philosophy. Dari uraian di atas, kita harus paham bahwa agama adalah riset dalam 5 bab. Agama adalah metode untuk perolehan pengetahuan, dimulai dari proses mengaktifasi potensi indrawi kita dan akal kita untuk menserap sebuah fenomena, sampai kepada proses aktivasi ruh kita yang berada di dalam objek hati kita, yang posisinya di antara 2 tulang rongga dada di atas perut kita, naik atau mi'raj ke kedua urat leher atau leher kita atau tenggorokan kita, lalu turun zat ilahiyah dari kedua urat leher kita atau tenggorokan kita ke dalam dada kita, hingga betul-betul menyentuh objek hati individu kita untuk berinteraksi dengan noumena, yaitu Sang Maha Wujud. Jadi Islam ini agama Iqra,
agama membaca, agama riset dengan semua perangkat epistemologi yang ada atau teks, indera, akal, dan ruh, sehingga diperoleh pengetahuan yang sempurna atau ma'rifati. Islam adalah agama yang sepatutnya membawa kita semua menjadi doktor of filosofi dalam pengertian maknawi. Doktor filosofi adalah gelar strata akademik tertinggi. Filosofi berasal dari bahasa Yunani, philo, bermakna cinta. Sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Martabat tertinggi yang diharapkan dari para ikhwan Majlis Mudzakarah sebagai penempuh jalan pengetahuan adalah menjadi orang-orang yang cinta hikmah. Tujuan puncak pengetahuan bukan untuk membuat kita cerdas. Iblis juga cerdas, melainkan untuk mendapat hikmah. Hikmah adalah komponen ilmu yang berkeadaban. Hikmah adalah komponen ilmu yang berkeadaban. Hikmah adalah ilmu yang terasa hadir Tuhannya. Tujuan pembimbing Majlis Mudzakarah yang sebenarnya adalah ini: membuat kita seseorang menjadi ahli hikmah, bukan sekedar melahirkan kaum teoritis atau fenomena sosial dan fisika, melainkan menjadi kelompok-kelompok terdidik yang jiwa kita tembus ke alam metafisika. Kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam semua capaian pengetahuan kita. Apalah artinya ilmu kalau tidak membawa kita sebagai pemiliknya kepada perjumpaan dengan Tuhan kita? Apa artinya pengetahuan kalau tidak membawa kita pada hadirnya ilmu hikmah? Ilmu hikmah adalah ilmunya Dr. Khidir alaihissalam. Doktor atau doktor artinya nabi atau guru atau master, berasal dari kata Latin docere. Dari kata ini muncul istilah doktrin. Doktor adalah seorang nabi atau guru atau master, penyebar sebuah ajaran atau doktrin. Penyebar doktrin bukan cuma harus cerdas atau fatonah, tapi juga bijak. Begini, Dr. Khidir punya murid yang sedang menempuh S3, namanya Musa. Pada proses awal riset, si Musa ini banyak sekali bertanya. Sebab memang seperti ini. Beberapa bab awal kehidupan seorang anak manusia pasti penuh dengan dialektika filosofis intelektual. Sampai kemudian Khidir mengajarinya teknik diam untuk mengakses pengetahuan yang lebih dalam, sehingga Musa benar-benar mampu menyelami esensi dari pengetahuan. Sebelum ia berpisah dengan supervisornya, ini menandakan sufisme dengan iluminatif dalam perolehan pengetahuan sudah ada sejak era para nabi. Jadi sufisme itu bukan ilmu yang dibuat-buat di kemudian hari. Baru kemudian setelah lulus dari Universitas Hikmah ini, Musa alaihissalam berhak menyandang gelar Doctor of Philosophy. Musa telah berubah dari figur ulama angkuh dan banyak celoteh menjadi nabi atau doktor pencinta hikmah. Tradisi hikmah Musa masih dijalani oleh banyak Yahudi. Jadi jangan heran kenapa Yahudi cerdas-cerdas. Tradisi iluminasinya tinggi, seperti dalam bentuk gnostisisme, Kabalah. Walau dicurigai, tradisi spiritual ini juga banyak diselewengkan di kemudian hari. Logos atau pengetahuan hikmah dalam Kristen juga terpersonifikasi dalam sosok Isa alaihissalam yang diistilahkan sebagai Hagia Sophia atau Ruhullah atau kebijaksanaan suci. Nama ini sekarang menjadi sebuah masjid di Istanbul, Turki.
Kita sebagai orang Islam kalau ingin memiliki kecerdasan yang tinggi, tradisi spiritual Nabi harus kita aktifkan kembali, bukan cuma dimensi lahiriah syariatnya saja. Dan kita yakini dari kata Sufia ini juga lahir kata sufi. Sufi adalah filosofia, para dokter pencinta hikmah. Sufi adalah orang-orang terdidik yang memiliki ilmu hikmah, akademisi yang berjumpa Tuhan. Sosok seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato yang menjadi rujukan kaum Sofia juga dipercayai oleh banyak ulama sebagai sejumlah nabi dan filsuf yang namanya tidak tercatat dalam Quran. Pun kalau kita pelajari para saintis awal Islam, sebagian besar mereka adalah para filsuf atau ilmuwan dan juga ahli sufi. Metode akal dan ruhani masih terintegrasi secara sempurna dalam dunia akademik mereka. Mereka sangat ahli dalam mengungkap dasar-dasar pengetahuan serta hikmah. Sebelum kemudian Barat melakukan sekularisasi pengetahuan dan mengambil alih sistem edukasi sejak abad ke-17. Penutup, mulai awal tahun 2025, The Sufi Academic akan rutin mengadakan training untuk berbagai institusi pra-ikhwan Majelis Mudzakarah. Guna memahami ini secara mendalam, di dalamnya diperkaya dengan metode zikir, meditasi, self-hipnosis atau relaksasi untuk menyelami individu kita, sehingga terhubung dengan berbagai kekuatan bawah sadar. Training ini menyatukan paradigma sains modern dengan berbagai filosofi spiritual dan praktek-praktek mendasar yang telah diperkenalkan oleh orang-orang bijak di sepanjang era. Salah satu training ini bernama Spiritual Leadership. Melalui ini, para ikhwan Majelis Mudzakarah difasilitasi untuk mengenal individu sampai pada level kuantum cahaya. Selanjutnya juga dibahas cara memprogram takdir sukses pada level spiritual beserta teknik positif affirmation dan inspired action untuk mencapainya. Melalui training ini, Majelis Mudzakarah membuktikan agama ini saintifik sekaligus spiritual. Agama adalah metode untuk mensinkronkan level material dari wujud dengan level-level yang lebih imanen dalam individu kita. Agama bisa mentransformasi hidup menjadi lebih baik dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, dengan alam, dan kita sebagai manusia. Agama adalah metodologi untuk mencapai sukses dan bahagia. Agama adalah metodologi untuk meningkatkan prestasi dan kinerja. Maka pelajarilah pelaksanaan sholat yang mampu mencapai level menyenangkan dan membahagiakan kita. Karena tidak ada yang lebih membahagiakan selain dengan cara mengingat atau berjumpa Allah. Guru-guru yang arif biasanya masih mewarisi metode-metode praktis dari Rasulullah SAW, Imam Ali alaihissalam, sahabat, dan wali-wali Allah lainnya yang ahli dalam urusan mengingat Allah. Melalui kekuatan jiwa, metode-metode ini diajarkan dalam kurikulum pengetahuan iluminatif atau irfan atau kerohanian, atau dalam praktiknya disebut thariqat. Di Banten pada awalnya cukup kaya dengan sistem pembelajaran ini, sampai sekarang juga masih bisa kita jumpai satu atau dua guru yang memang langka di bidang ini. Selamat mencari Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi thahirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.